Seorang bocah laki-laki yang selalu mengenakan topeng dan memiliki julukan si penasaran, mempunyai kumpulan kisah-kisah aneh yang sering ia bagikan. Pada kesempatan kali ini, ia ingin menceritakan sebuah kisah mengenai tersesat, di mana terdapat sebuah keluarga yang berniat menginap di sebuah hotel yang berada di Australia. Karena saat itu sedang turun hujan, sang ayah pun bertanya kepada seorang resepsionis wanita, "Mengapa di Australia sedang turun hujan? Padahal ini adalah musim panas." Sang resepsionis kemudian menjawab bahwa iklim di tempat tersebut adalah tropis, namun musim panas justru bertepatan dengan musim hujan, sehingga ia menyarankan apabila ingin menikmati sinar matahari, sebaiknya datang pada musim dingin. Hal tersebut membuat sang ayah merasa heran, namun keluarga itu tetap melanjutkan untuk melakukan proses check-in dan masuk ke hotel tersebut. Pada saat itu, anak perempuan sulung bernama Nita melihat seorang laki-laki seusianya yang tersenyum kepadanya, dan akhirnya, ia pun merasa malu-malu. Sementara itu, kedua adiknya yang bernama Max dan Jet sibuk mengambil beberapa camilan. Jet mengeluh bahwa udara di tempat tersebut terasa seperti mulut yang berbau. Ketika ada seseorang yang masuk ke dalam lift, Max kemudian mengikuti orang tersebut dan mulai bermain-main dengan menekan banyak tombol yang ada di panel lift. Namun, ia langsung diketahui oleh seorang bapak teknisi yang memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk selalu terjadi pada anak-anak yang suka bermain-main dengan menekan semua tombol lift. Bapak teknisi itu juga berkata, Queen kan akan mendatangimu, yang membuat Max merasa sedikit ketakutan. Saat keluarga itu hendak menggunakan lift, Nita terlihat sedang bertukar nomor telepon dengan laki-laki yang tersenyum kepadanya tadi, untuk membuat janji bertemu di kolam renang hotel tersebut. Sesampainya di kamar, Max dan Nita terlibat pertengkaran karena memperebutkan sebuah ruangan. Nita ingin mengganti pakaian dengan pakaian renang, dan hal itu membuat sepatu hitam kesayangan Max menjadi lecet. Pada akhirnya, Max mengalah kepada kakaknya. Setelah selesai berganti pakaian, ibu mereka menyuruh Nita untuk mengajak kedua adiknya juga menuju kolam renang, sehingga Nita dengan terpaksa menuruti perintah ibunya. Ketika berada di lorong, Jet terlihat sedang menggunakan kacamata VR, dan secara tidak sengaja ia menjatuhkan sebuah lukisan yang tergantung di sana. Saat ia mengembalikan lukisan tersebut, ia malah meletakkannya dalam posisi terbalik. Namun, ia tidak peduli dan melanjutkan masuk ke lift. Di dalam lift, Max kembali bermain-main dengan tombol-tombolnya, dan tiba-tiba lift tersebut berguncang hebat. Tidak lama kemudian, guncangan itu berhenti. Mereka tidak mengetahui apakah mereka sedang bergerak naik atau turun, sehingga Nita mencoba menekan tombol kembali. Anehnya, tombol tersebut tidak berfungsi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tangga darurat. Ketika berada di lorong itu, Jet merasa lantainya sangat dingin, dan ia mengibaratkannya seperti permukaan sebuah planet di mana manusia tidak dapat bertahan hidup. Mereka terus mencari tangga darurat, namun tetap belum menemukannya. Bahkan tidak ada tanda petunjuk jalan sama sekali, sehingga mereka memutuskan untuk kembali menuju lift. Namun ternyata, lift asal mereka sudah tidak ada, dan Jet hanya menemukan camilan miliknya yang terjatuh tepat di depan lokasi lift sebelumnya. Keluarga itu pun mulai merasa heran, apalagi karena semua kamar tidak memiliki nomor, tidak ada toilet, bahkan tidak ada sinyal telepon. Max kemudian menyarankan untuk mencoba meminjam telepon dari kamar orang lain. Ketika ia mengetuk salah satu pintu, pintu tersebut tidak terkunci. Dan ternyata bukan sebuah kamar, melainkan lorong lain. Begitu pula dengan pintu-pintu lainnya. Semuanya mengarah ke lorong yang sama. Nita mencoba masuk ke salah satu lorong dan membuka sebuah pintu di sana. Namun tetap saja hasilnya sama, hanya menuju lorong identik. Mereka pun mulai panik. Terlebih ketika terdengar sebuah suara dari kejauhan. What was that? That's not a hotel sound. Suara tersebut terdengar, menyerupai suara monster. Nita kemudian berasumsi bahwa mereka sudah tidak lagi berada di hotel. Max semakin panik, ia teringat ucapan bapak teknisi yang pernah berkata, Queen kan akan mendatangimu. Nita berusaha menenangkannya. Namun tidak lama kemudian mereka melihat kaki monster tersebut di balik sebuah pintu, sehingga mereka berlari ketakutan. Max berlari lebih dulu dibanding kedua saudaranya, yang akhirnya membuat ia terpisah dan benar-benar tersesat. Nita! Beberapa waktu kemudian, Nita dan Jet mendengar suara bel lift dari sebuah lorong. Mereka pun berlari menuju sumber suara tersebut, dan akhirnya menemukan sebuah lift. Nita menyarankan untuk mencari Max terlebih dahulu. Namun Jet berpendapat bahwa lebih baik mereka kembali menemui orang tua untuk meminta bantuan. Lift tersebut ternyata dapat kembali digunakan, sehingga mereka menekan tombolnya dan kembali mengalami guncangan seperti sebelumnya.
Namun kali ini Jet menyadari bahwa warna dinding lift berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya berwarna ungu muda, kali ini warnanya justru coklat. Kebingungan mereka sempat hilang ketika mereka melihat ada orang lain di dalamnya. Namun kebingungan itu segera kembali ketika mereka sampai di kamar mereka, yang ternyata sudah dihuni oleh orang lain. Orang tersebut mengatakan bahwa ia sudah tinggal di kamar itu selama seminggu. Hal itu membuat mereka segera pergi menemui resepsionis untuk menanyakan kejelasannya. Ketika menanyakan kamar orang tua mereka, resepsionis mengatakan bahwa nama orang tua mereka tidak terdaftar di data hotel, yang membuat mereka semakin heran. Sementara itu, Max yang tersesat semakin ketakutan karena mendengar suara-suara aneh. Ia akhirnya terjatuh, namun kemudian mendengar suara langkah kaki berlari, hingga seseorang akhirnya tiba tepat di depannya. Kembali ke Nita dan Jet, mereka mencoba mencari informasi mengenai ibu mereka melalui internet, bahkan menelepon nomor kantor ibunya. Ketika ibunya mengangkat, ia justru mengaku bahwa dirinya tidak memiliki anak, dan ternyata ia sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini membuat Nita terkejut. Tidak lama kemudian, bapak teknisi muncul kembali dan bertanya apakah mereka sebelumnya telah bermain-main dengan tombol lift. Setelah mengetahui kebenarannya, ia pun menjelaskan bahwa mereka telah memasuki sebuah tempat bernama The Many Place. Tempat ini merupakan jalur yang dapat membawa mereka menuju realitas yang berbeda, atau alam semesta yang berbeda, alias multiverse. Ia menjelaskan bahwa itulah alasan mengapa mereka melewati lorong hotel dengan lukisan yang terpasang benar, bukan terbalik seperti yang sempat dipasang Jet, serta resepsionis yang rambutnya diikat, padahal seharusnya rambutnya tidak diikat. Dengan kata lain, mereka kini berada di alam semesta lain, di mana dalam realitas ini mereka berdua belum pernah terlahir. Nita pun bertanya bagaimana cara agar mereka bisa kembali ke alam semesta asli mereka. Bapak itu menjawab bahwa mereka harus benar-benar kembali menelusuri langkah mereka melalui pintu-pintu yang tepat, hingga menemukan lift yang mereka gunakan sebelumnya. Tepat setelah Nita pergi, Jet merasa takjub ketika melihat keluar jendela, karena di alam semesta ini mobil-mobil sudah dapat terbang. Ternyata bapak itu bukanlah teknisi biasa, melainkan seorang bapak OBE. Bapak OBE kemudian menambahkan bahwa The Many Place ini dulunya digunakan oleh orang-orang zaman kuno sebagai penjara untuk sesuatu yang tak terbayangkan, sekaligus sebagai rumah bagi makhluk-makhluk mengerikan. Satu-satunya makanan alami mereka adalah manusia-manusia yang hilang. Mereka pun kembali menelusuri gerbang-gerbang multiverse, terus berusaha mencari Max dengan masuk ke berbagai realitas yang berbeda, mulai dari alam semesta yang sedang dilanda peperangan, hingga alam semesta yang telah mengalami kiamat. Got to be kidding me. Nita menjadi sedih dan lelah. Ia mengeluhkan kemungkinan adanya 1 miliar lift menuju 1 miliar alam semesta. Namun hanya ada satu yang dapat mengarahkan mereka kembali ke realitas asli mereka. Namun adiknya menyemangatinya, sehingga Nita kembali bertekad untuk mencari Max, bahkan jika harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk melakukannya. Setelah membawa beberapa benda untuk membantu pencarian, terutama sebuah pengeras suara, mereka kembali menelusuri gerbang multiverse. Di sana, Jet terus berteriak memanggil Max, dan jika tidak ada jawaban, mereka menandai lokasi tersebut dengan tanda X, serta menggambar panah sebagai penunjuk arah, agar Max bisa menemukan mereka apabila ia melihatnya. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar suara Max dari sebuah lorong, yang meminta mereka untuk tidak mendekatinya. Ia memaksa mereka berjanji untuk menuruti semua perkataannya, termasuk harus menutup mata apapun yang terjadi. Setelah mereka bersiap, akhirnya Max muncul mendekati mereka. Namun ternyata ia tidak sendirian, melainkan bersama dengan sosok monster. Max menjelaskan bahwa monster itu adalah Queen Khan, dan bahwa monster tersebut akan memakan mata mereka jika berani membuka mata. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya berhasil menemukan mereka bukanlah karena kebetulan, melainkan karena Queen Khan lah yang menuntunnya. Namun meskipun begitu, monster itu tetap akan memakan mata mereka jika mereka nekat membuka mata, karena hal tersebut adalah naluri alaminya. Setelah Nita memegang tangan sang monster, makhluk itu kemudian menuntun mereka menuju lift yang benar, di mana di dalam lift tersebut terdengar alunan musik yang sama seperti lift yang ada di alam semesta asli mereka. Setelah tombol ditekan dan pintu lift menutup, Nita terlalu cepat membuka matanya, dan ia sempat melihat wujud wajah sang monster. Namun beruntung, pintu lift sudah tertutup terlebih dahulu, sehingga mereka pun berhasil kembali ke alam semesta asli mereka. Sesampainya di sana, mereka melihat lukisan yang terpasang terbalik sebagaimana sebelumnya yang diletakkan oleh Jet, dan hal itu membuat mereka yakin bahwa mereka benar-benar telah kembali ke alam semesta mereka yang asli. Nita kemudian bertanya kepada Max mengenai bagaimana ia mengetahui bahwa mereka harus menutup mata apabila berhadapan dengan sang monster.
Max pun menjawab bahwa bapak teknis yang buta itu pernah memberitahunya ketika mereka baru saja memasuki hotel, bahwa ia harus menutup mata jika suatu saat bertemu dengan monster tersebut. Hal ini membuat Nita dan Jet merasa heran, sebab menurut mereka bapak teknisi itu sama sekali tidak buta. Namun Jet menduga bahwa bapak tersebut mungkin berasal dari multiverse lain dan telah belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Mulailah Nita merasa curiga terhadap Max, karena ia melihat bahwa Max kini mengenakan sepatu berwarna merah, padahal seharusnya ia mengenakan sepatu berwarna hitam. Max beralasan bahwa sepatu hitamnya telah rusak ketika mereka pergi mengunjungi nenek mereka di kampung. Akan tetapi, Nita langsung membantah dengan mengatakan bahwa nenek mereka sudah meninggal sebelum mereka sempat pergi ke sana. Max tetap bersikeras bahwa nenek mereka masih hidup, sebelum akhirnya ia pergi masuk ke kamar. Namun hal tersebut membuat Nita dan Jet terkejut, karena ternyata di dalam kamar tersebut sudah ada Max juga. Max yang asli telah lebih dulu memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai keberadaan versi dirinya dari multiverse. Sebab waktu itu ia memang telah dibantu oleh versi multiverse-nya untuk menutup mata dari sang monster. Akhirnya, terdapat dua sosok Max yang kini hadir bersamaan. Karena Max yang asli sangat menginginkan seorang adik lagi, ia pun meminta kepada sang ayah, boleh tidak kita mengasuh versi multiverse aku? Dan akhirnya, permintaan itu membuat seluruh anggota keluarga terdiam tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali kepada bocah bertopeng, ia kemudian bertanya, apakah engkau satu-satunya kenyataan? Satu-satunya versi asli dalam hidupmu? Film Creep Out the Many Place diakhiri dengan pesan darinya bahwa The Many Place itu ada di setiap tempat di dunia. Ada di setiap tempat di dunia. Sehingga ia mengingatkan untuk selalu berhati-hati apabila bermain-main dengan tombol-tombol lift di sebuah hotel. Karena pada akhirnya, sesuatu yang buruk bisa saja menimpa siapapun yang melakukannya. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.